Cilegon, terus saya pindah tahun lalu, tahun 2019 ke Kamojang. Begitu. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan S2 di ITB juga. Kebetulan jadi memang agak sibuk ya, teman-teman, mohon maaf. Untuk kimia murni sendiri, lalu teman-teman kan tertarik ya untuk mengambil program PKL di Kamojang. Nah, saya pengen tanya apa yang membuat teman-teman tertarik buat ngambil program PKL di Kamojang itu sendiri? Kalau untuk saya, karena sekarang kan sedang ada COVID-19 itu Pak, terusan kita agak susah gitu nyari tempat PKL, maksudnya ada instansi yang tidak menerima PKL, jadi kita memutuskan untuk memilih di IP Kamojang. Sedang COVID kayak gini tapi tetap jadi syarat wajib ya PKL ini? Iya Pak. Oh, gitu ya. Mungkin KKN yang dihilangkan? Untuk semuanya tetap ada, cuma yaitu harus sistem daring itu Pak. Oke. Kalau penjelasan mengenai PLTP dan good corporate governance itu udah ada yang disampaikan belum? Untuk kemarin itu ada penjelasan tentang RCFE itu Pak. Oke. Oh iya, RCFA ya. Ini jadi ada fungsi utama dan tanggung jawab utama. Mungkin nanti saya coba kirimkan bisa dibilang slide atau mungkin data yang saya punya supaya nanti mungkin bisa dikembangkan ya oleh teman-teman untuk tugas yang dibutuhkan. Iya Pak. Nah, untuk bidang kerja mentor sendiri ini ada dua fungsi, yaitu ada dua fungsi utama dan tanggung jawab utama. Untuk struktur organisasinya, sebentar. Share screen. Salah. Coba terlihat nggak ininya? Ininya apa? PowerPoint-nya? Teman-teman? Iya Pak. Belum Pak. Belum. Oh, sebentar. Nah, sekarang kelihatan? Udah. Oke. Nah,
secara struktur organisasi divisi, saya ada di divisi kimia K3 dan lingkungan. Nah, ini meliputi administrasi dan lapangan ya, tugas administrasi dan lapangan. Nah, ada di bawah manajer operasi dan pemeliharaan. Apa tugas kimia itu sendiri? Nah, dia ada analisa uap, ada juga mengontrol bahan kimia, terus misal memastikan juga nilai-nilai uap sama kualitas air cooling tower ya, terkait proyek yang sedang dilaksanakan. Misalkan kita ada proyek ini suaranya kok balik ya? Di loudspeaker apa gimana? Nah, ini aja. Udah better. Jadi ada kalau kimia ini jelas berhubungannya dengan bahan kimia, dengan kontrol bahan kimia, pemakaian bahan kimia juga, dan unsur-unsur kimia yang terlibat di dalam pembangkit gitu. Untuk K3 kesehatan dan keselamatan kerja ini berhubungan jelas dengan manusia, dengan sistem kerja juga, jadi menghindari menghindari kecelakaan kerja supaya kita dalam bekerja itu lebih produktif begitu. Untuk lingkungan ini yaitu bagaimana caranya kita supaya tidak mencemari lingkungan, bukan terhadap bagaimana kita tidak mencari lingkungan akibat dari operasional pembangkit yang sedang berjalan begitu. Untuk lingkungan juga lumayan banyak juga. Kita kan di sini ada beberapa orang ya dalam satu tim itu, jadi memang dibagi-bagi begitu. Tugas utamanya ini ada 3, yaitu pengumpulan data pengelolaan kimia dan lingkungan. Contohnya seperti tadi pengumpulan data kimia itu kita ada pengecekan steam atau ada pengecekan air cooling tower. Nah, itu kita kumpulkan datanya setiap bulannya, nanti untuk dianalisa ya, dilihat trendingnya. Terus kita juga evaluasi apa yang salah atau mungkin apa dari data tersebut ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai, yang beberapa parameter yang melewati batasan seperti itu. Termasuk kimia dan lingkungan. Kimia ini kebutuhannya untuk internal biasanya, internal dan eksternal sih, tapi mainly untuk internal supaya menjaga performa. Kalau lingkungan mainly untuk eksternal. Kenapa? Karena lingkungan ini rata-rata pengecekannya ini mengacu kepada beberapa baku mutu lingkungan dari KLHK. Selanjutnya memastikan kualitas air, bahan kimia, pelumas sesuai standar yang diizinkan. Nah, kualitas air, bahan kimia, dan pelumas ini contohnya ketika kita membeli pelumas, kita membeli bahan kimia, kita menggunakan bahan kimia pada operasional pembangkit. Nah, kita yang memastikan kalau itu tuh mungkin approvalnya itu dari divisi kimia, bahwa itu tuh memang boleh digunakan atau misalkan tidak boleh digunakan karena dapat mengganggu unit dan lain-lain seperti itu. Karena sekarang ini kita lagi ada coba pemakaian biocide untuk cooling tower. Nah, kita orang-orang kimia ini berdiskusi bagaimana caranya misalkan untuk menurunkan biofouling di cooling tower ini menggunakan biocide ini, apakah jalan terbaik atau bukan, seperti itu. Nah, itu juga termasuk dalam tugas dari orang kimia ya. Selanjutnya menciptakan usaha kerja yang aman dan produktif, terhindar dari kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan, dan kehilangan aset. Ini memang hampir semua pegawai memang harus menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman, tapi khususnya di bidang K3 ini untuk menghindari dari kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan. Nah, itu memang dikhususkan untuk divisi K3 kimia lingkungan. Contohnya itu seperti ketika ada
kita tiap Jumatnya ada safety patrol ya, ada safety patrol di mana kita keliling unit memeriksa keadaan-keadaan unit, misal apakah ada pagar yang terkorosi ataukah misalkan ada daerah area terlarang yang memang terbuka yang seharusnya ditutup, seperti hal-hal seperti itu menjadi concern kita untuk menghindari kecelakaan kerja di uh, uh, di area pembangkit. Nah, ini beberapa tanggung jawab utama seperti menyiapkan data pendukung, melakukan pemenuhan persyaratan kimia dan lingkungan, dengan penerapan sertifikasi, memeriksa kualitas air seperti tadi yang sudah dijelaskan, menyiapkan data pendukung, inventarisasi, upgrade peralatan kimia. Misal, ketika kita yang menginginkan nilai gimana ya? Ada beberapa parameter yang ingin diketahui sedangkan kita tidak bisa menggunakan alat yang sudah tersedia. Nah, kita menyiapkan data-data pendukungnya supaya kita mengupgrade peralatan-peralatan kimia kita, peralatan laboratorium kita. Kalau untuk menuju tersertifikasi ini loh yang kurang, misalkan seperti itu. Hal-hal seperti itu yang juga kita siapkan, seperti bulanan laporan bulanan ada, harian juga ada. Kita juga untuk lingkungan tuh, kalau lingkungan tuh bekerjanya banyak banget ya kalau lingkungan, karena dia ada pengecekan lingkungan ketiga ini banyak banget, ada pengecekan pencahayaan, kebisingan, terus suhu, kelembaban, itu kita cek setiap hari untuk pelaporan sudah jelas. Terus emisi itu juga kita cek setiap bulan. Terkait data air juga kita cek tiap bulan. Belum lagi pekerjaan yang lain. Belum lagi kalau teman-teman familiar dengan program penilaian lingkungan, setiap perusahaan kan kebanyak yang perusahaan yang bukan berhubungan ya, bisa dibilang ya bersinggungan dengan hajat hidup masyarakat banyak, itu wajib ikut proper dari KLHK. Nah, itu juga termasuk salah satu tugas kami untuk untuk meraih proper terbaik ya. Alhamdulillah Kamojang ini termasuk proper Mas untuk tahun lalu, ini sudah 2 tahun lalu, jadi memang agak berat juga sih di situ hal-hal seperti itu. Selanjutnya mengumpulkan data kimia dan lingkungan dalam engineering judgment. Engineering judgment ini ya balik lagi tadi, kita rencana mau menggunakan biocide untuk mengurangi biofouling. Nah, salah satunya itu kita mengumpulkan data juga, ikut membantu untuk menentukan engineering judgment ini apakah pantas kita menggunakan biofouling gitu untuk cooling tower ini, apa sih efeknya, apa sih kemungkinan yang terjadi gitu, apa parameter yang harus mungkin dipertahankan atau dianalisa tersebut, variabel yang memang harus dikontrol seperti itu. Melakukan pembaharan data, jelas setiap bulan kita kan ada laporan ya, ada laporan pengecekan kimia dan lain-lain, STIM. Mendukung pengelolaan efisiensi aset, melakukan memeriksa kualitas IPAL sesuai standar, ini tugasnya lingkungan, monitoring lingkungan air, udara, LB3 tadi, emisi dan lain-lain, limbah, kita juga ada pekerjaan itu ya, limbah B3, emisi, terus limbah cair, kalau IPAL berarti terus membuat laporan RKL RPL terkait kondisi lingkungan setiap 3 bulan sekali, membantu pelaksanaan pengawasan kebersihan pembangkit. Itu jelas yang harus dilakukan oleh seluruh pegawai Indonesia Power ya, untuk melaksanakan kebersihan unit pembangkit, karena bagaimanapun kita bekerja kan tetap kebersihan ini milik bersama ya. Nah, ini beberapa tanggung jawab utama dan fungsi utama mungkin yang nanti kalian mungkin bisa kembangkan lagi, nanti saya kirim untuk tugas kalian bisa kembangkan sesuai dari cerita saya tadi. Silahkan untuk sesuai dari kebutuhan atau informasi yang sudah kalian dapat sebelumnya juga, silahkan. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Untuk datanya sendiri yang bisa dikasihkan ke
teman-teman yang PKL itu data yang kayak gimana ya Pak? Maksudnya data kayak gimana apa nih? Kan biasanya ada data Karena yang untuk gak yang dikasihkan gitu. tugas, oh itu kan ada ya, kalian mungkin udah dijelasin di sebelumnya saat perkenalan, ada beberapa data yang tidak boleh diekspos. Contohnya pada data tahun 2021 mungkin yang sekarang sedang berjalan, data limbah, data analisa tahun 2021, mungkin hal-hal seperti itu. Jadi kalau memang ingin mengambil study case terkait terkait keadaan pembangkit, saya bisa berikan di tahun 2018. Begitu. Untuk data-data yang tadi, untuk uraian kerja yang tadi kan tadi dalam PowerPoint ya. Nah itu nggak masalah, nanti mungkin saya share nanti buat pegangan kalian gitu. Nanti kalian bisa lakukan pengembangan tugasnya dari sana untuk tugas yang mentor ya, program kerja mentor. Pak, untuk Gimana, ada pertanyaan? kemarin kan ada tugas kayak tugas individu pembuatan laporan sama presentasi untuk pembuatan PPT kan. Itu kemarin tanya Pak Reza itu untuk sistem laporannya itu sesuai dengan kampus kayak gitu kan. Untuk kampus di kita sendiri itu laporannya dibuat untuk kelompok. Itu bagaimana Pak? Apa boleh? Boleh, nggak masalah. Jadi nanti mungkin kalian ngambil satu studi kasus yang sama ya, lalu dibuat laporan untuk berdua, nanti kalian presentasi berdua, nggak masalah. Jadinya langsung jadi satu gitu ya Pak ya untuk presentasinya juga. Iya, nggak masalah. Oke, ada lagi yang ditanyakan terkait studi kasus yang mau diambil, rencananya apa tuh? Udah ada ide atau gimana? Untuk kemarin sih masih kayak bingung gitu ya. Terus dari penjabarannya tadi tuh mau kayaknya tentang itu Pak, apa? Pengelolaan limbahnya itu. Oh, pengolahan limbah. Oke, bisa. Nanti sedikitnya dari pengolahan limbah ya. Boleh. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin mau sharing sesuatu, silahkan. Terkait pembangkit ini kan kalian berarti belum pernah ke industri ya? Kalau virtual kayak gini kan, kalau karena PKL tuh memang pelajaran yang banyak diambil tuh kalau misal kalian datang langsung gitu. Kalau virtual begini kan memang gak akan optimal ngambil ilmunya ya, karena based on story, bukan based on experience. Kalau kalian kesana kan kalian bisa langsung coba analisa besi atau analisa silika. Terus kalian juga bisa ikut terlibat, misalkan ada project sesuatu, misalkan untuk analisa sesuatu, kalian bisa ikut terlibat. Maksudnya kalau virtual seperti ini kan tidak ini ya, tidak optimal sebenarnya kalau menurut saya sih.
misalkan nggak ada lagi yang mau didiskusikan, mungkin nanti kita coba diskusi lagi hari Kamis mungkin ya. Iya Pak. Ya. Ini untuk diskusinya tetap pakai kayak Gmeet gini Pak. Ya, pakai Google Meet aja. Oke. Nanti mungkin linknya setiap pertemuan beda ya. Iya. Oke, kalau gitu makasih banyak ya. Terima Kalau kasih ada juga, yang Pak. mau ditanyakan, bisa langsung lewat grup aja. Iya. Oke, terima kasih banyak semuanya kalau begitu. Terima kasih kembali Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih untuk pembelajarannya. Bisa nyicil aja kalian bikin laporan ya. Oh iya Pak. Biar nanti di akhir bulan tinggal langsung presentasi ya. Terus mungkin nanti minggu ketiga berarti ya. Iya. Bisa mulai ngambil kasus di minggu ketiga. Karena itu kan nanti dilanjut presentasinya di minggu keempat. Oke, makasih ya kalau gitu. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.